Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Karena masih banyak saudara-saudara kita itu yang awam, yang belum paham. Begini ya saudaraku, saya mau cerita sedikit. Di era Kerajaan Mataram, dulu di daerah Pati, itu yang punya Badar Pulosani itu Dendanang. Dan itu dulu diberikan sama Syekh Jangkung, dibikin pusaka keris, dan kerisnya itu dinamakan keris jangkung. Dan kerisnya itu sangat melegenda saudaraku, keris jangkung yang asli itu sampai sekarang masih melegenda. Dan Dendanang sendiri itu memang sangat sakti mandraguna di zaman eranya. Karena apa? Karena dulu pernah ditusuk sama pusaka Kabupaten Pati itu tidak apa-apa. Karena Dendanang itu bawa Pulosani itu saudaraku. Kurang lebihnya seperti ini saudaraku. Biar saudaraku tahu. Karena setahu saya Pulosani atau Badar Pulosani itu seperti ini saudaraku. Perwujudannya itu dari warnanya seperti ini, seperti video yang saya unggah. Seperti itu ya saudaraku. Dan Badar Pulosani itu sangat banyak sekali lah pembuktiannya itu di daerah Pati itu. Dari zaman dulu itu sudah banyak lah bahasanya testimoninya itu saudaraku. Karena Pulosani sendiri itu sangat istimewa dan sangat langka, makanya Pulosani itu dia istilahnya punya nama yang sangat istimewa. Karena apa? Rajanya Badar, rajanya besi. Seperti itu saudaraku. Istimewanya di situ. Dan kalau di dunia perkerisan itu dibikin pusaka keris. Biar apa ya? Biar kerisnya ampuh saudaraku. Dan keris yang ada Pulosaninya itu, kerisnya itu sangat langka sekali saudaraku. Super langka. Kalau di dunia keilmuan juga, ilmu-ilmu kejawen itu disebutkan. Contoh pernah saya sebutkan juga dalam video yang pernah saya unggah saudaraku. Itu balengku wesi kuning, kulitku wesi Pulosani. Seperti itu ya saudaraku. Dia ada pakemnya. Tidak sembarangan lah bahasanya. Seperti itu. Dan kalau di daerah Blora, saya punya sahabat juga di sana. Itu Pulosani itu penyebutannya tidak Pulosani saudaraku, itu beda. Itu kalau sahabat saya bilang yang di dalam Blora itu Badar Sani. Penyebutannya Badar Sani. Cuman kalau di daerah Jawa Timur saudaraku itu beda lagi. Saya punya sahabat juga di sana, seorang spiritual, itu kalau menyebutnya Kursani. Barangnya satu, cuman di daerah lain penyebutannya beda-beda saudaraku. Seperti itu. Itu yang pernah saya pelajari. Barangnya satu, cuman namanya penyebutannya yang beda. Yang jelas Pulosani itu sendiri tidak nempel magnet. Yang nempel magnet itu jenisnya badar besi, muntah besi. Itu nempel magnet saudaraku. Ada juga WA yang masuk tanya ke saya,
Gus itu kok ada besi kuning kursani, itu benar apa tidak? Setahu saya saudaraku, kalau besi kuning itu ya besi kuning seperti itu aja. Cuman kalau kuningan sari itu malah ada saudaraku. Kuningan sari itu ada. Kuningan logam biasa itu loh yang apa ya? Yang dijual kiloan itu kuningan biasa itu kuningan sari. Kuningan yang masih asli itu kuningan sari. Maksudnya asli logam. Kalau besi kuning itu besi kuning sudah, karena besi kuning yang ori asli itu sangat langka. Makanya besi kuning yang asli ori itu sangat diburu kolektor-kolektor benda bertuah karena sangat langka. Bila ada orang yang bilang ada besi kuning kursani, itu perlu dipertanyakan keilmuannya saudaraku. Karena saya sendiri sebagai seorang spiritual belajar benda-benda bertuah itu dari kecil saudaraku. Dari kecil. Jadi ibaratnya itu asam garamnya sudah pernah saya makan. Kurang lebihnya seperti itu. Karena dulu waktu saya masih muda, saya orangnya suka malang melintang saudaraku. Jadi ya taunya di situ. Jadi kalau belajar itu jangan tanggung-tanggung lah bahasanya. Agar apa? Agar supaya kita itu keilmuannya juga lebih bertambah. Istilahnya biar lebih maju lah. Saya aja sampai sekarang itu ya ibaratnya masih belajar lah. Karena apa ya? Karena orang itu belajar itu tidak pernah ada habisnya saudaraku. Cuman kalau kita dengan belajar kita akan lebih tahu dan lebih paham. Apalagi benda-benda bertuah saudaraku itu harus benar-benar kita harus paham. Karena itu tadi banyak beredaran benda-benda yang tidak tahu keasliannya. Jadi biar kita tidak apa ya saudaraku, tidak dibodohi orang-orang yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi seandainya kita tidak paham, kita konsultasi sama orang yang ahlinya saudaraku. Pasti nanti dapat barangnya kurang lebihnya bener lah. Seperti itu. Ya mungkin semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Bila ada yang kepengen request nanti silahkan komen di bawah komentar saudaraku ya. Biar saya selalu bisa berbagi edukasi buat saudara-saudara kita yang awam, agar saudara-saudara kita lebih cerdas. Kalau pengen dapat barang itu barang yang benar-benar ori, biar kedepannya saudara-saudara kita itu tidak kecewa. Karena dengan barang ori itu lebih bermanfaat saudaraku. Kenapa? Karena bisa diturunkan ke anak cucu. Seperti itu ya saudaraku. Mungkin cukup sekian dulu. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.